Nah, tadi sampai di sini ya. Kalau kita misalkan bahwa Z itu adalah T, begitu ya. Berarti kita nih bisa masukkan ke dalam persamaan yang kedua gitu ya. Ada 2Y plus 3Z sama dengan min 1. Kemudian Z-nya kita ubah jadi T gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 2Y plus 3T sama dengan 1. Nah, ini untuk 13T-nya kita pindah ruaskan, karena ini positif, pindah ruas menjadi negatif. Seperti itu. Jadi, hasilnya adalah 2Y sama dengan min 1 min 13T gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini, ini ada perkalian 2, berarti nilai Y-nya adalah min 1. Ini kita bagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah min setengah. Kemudian 13T kita bagi 2, hasilnya adalah min 13/2T. Gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini gitu ya. Kita ada 3X min 4Y min 2Z itu sama dengan 8 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3X gitu. Nah, untuk yang ini gitu ya, kita lihat untuk yang bagian ini gitu. Di sini kan ada 2 plus 26T min 2 gitu ya. Ini dari mana? Nah, kita bisa mengubah ini, bagian ini, min setengah. Yang ini ya. Ini kan ada 4Y. 4Y ini berarti kita kalikan 4 dikalikan dengan nilai Y-nya setengah, min setengah dikurangi dengan 13/2T gitu ya. Kemudian untuk yang bagian ini, min 2Z, gitu ya. Kita ubah Z-nya menjadi T, berarti min 2T, gitu. Nah, hasil dari 4 dikali dengan min setengah dikurangi dengan min 13/2T adalah 2 plus 26T yang ini, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, gitu ya, ini ada 3X ini kita jumlahkan tetap. Kemudian di sini ada 8, kita pindah ruaskan 2 plus 26T min 2T gitu ya. Kalau kita pindah ruaskan berarti 8 ini kita kurangi dengan 2. Tuh, min 2 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 6, kemudian 26T kita pindah ruaskan menjadi min 26 gitu ya. Kalau kita pindah ruaskan berarti min 26T. Nah, 2T di sini, min 2T di sini kita pindah luaskan menjadi 2T gitu. Sehingga min 26T ditambah dengan 2T hasilnya adalah 24T gitu ya. Min 24T gitu. Sehingga kalau kita cari nilai X-nya adalah di sini ada perkalian 3, berarti 6 min 24T ini kita bagi dengan 3 gitu. Kita bagi dengan 3 semua. Yang ini kita bagi dengan 3, sehingga 6 dibagi 3 adalah 2, dan 24 kita bagi 3, hasilnya adalah 8. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari X-nya itu sendiri. Nah, ini ada maka X sama dengan 2 min 8T. Gitu. Berarti nilai X di sini adalah 2 min 8T. Kita masukkan di bagian sini, nilai X-nya. Gitu ya. Kemudian untuk nilai Y ini ada maka Y sama dengan min setengah dikurangi dengan 13/2T. Berarti nilai Y-nya di sini adalah min setengah dikurangi dengan 13/2T gitu. Nah, yang terakhir adalah Z. Z di sini kan kita sudah memisalkan bahwa Z adalah T. Berarti Z di sini adalah bernilai T gitu. Nah, kalau kita kita keluarkan, di sini kan ada T, ada T, ada T. Berarti kalau kita keluarkan, T-nya ini bisa dipindah di sini. Sehingga kalau kita lihat di sini ada matriks 2 min 8T, berarti adalah
pertambahan dari matriks 2 ditambah dengan T dikali min 8 gitu ya. Kemudian untuk yang kedua adalah di sini ada min setengah dikurangi dengan 13/2T. Berarti kalau kita jabarkan adalah matriks min setengah gitu ya, ditambah dengan T dikali min 13/2 gitu. Nah, karena di sini itu dia nggak ada konstanta awal ya, hanya ada variabel, maka nilai matriks pertamanya adalah 0 gitu ya. Di sini sebenarnya ada 0 ditambah dengan T gitu. Jadi di sini ada 0. Untuk yang kedua adalah T dikali dengan 1 gitu. Sampai sini masih paham ya, teman-teman? Oke, sepertinya masih paham ya. Tidur semua ini kayaknya ya. Atau lagi kerja nih. Nah, selanjutnya ada soal seperti ini. Jadi kita disuruh menentukan solusi SPL di bawah ini. Jadi kita punya persamaan pertama, ada X plus 4Y min 3Z sama dengan 5. Ada yang kedua, 2X min 2Y sama dengan 5Z plus 5Z sama dengan 4. Ada yang ketiga, min 2X min 8Y plus 6Z sama dengan 9 gitu ya. Nah, berarti kalau kita selesaikan, kita bentuk ke dalam matriksnya adalah kita tulis di sini ada X1 tetap. Kemudian di sini adalah sebenarnya ada dikali dengan matriks X, Y, Z gitu ya. Dan hasilnya adalah 5, 4, 9 gitu. Nah, sama seperti yang tadi, kalian bisa mengubah untuk persamaan ke 1, 2, atau ketiga menjadi 0 gitu ya untuk yang pertama. Nah, pertama kita bisa ubah di bagian yang ini. Berarti kalau kita lihat di sini ada B2, berarti B2 di sini adalah 3 gitu ya. 3 dikurangi dengan 3 dikali dengan B1. B1-nya adalah 1 gitu ya. Sehingga kalau 3 kita kurangi dengan min 3, karena 3 dikali 1, min 3 dikali 1 hasilnya min 3, berarti 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0 gitu ya. Begitu juga dengan 2, 3, dan yang keempat. Kemudian kita lihat di persamaan yang ketiga gitu ya. Fokusnya adalah titik pertama. Titik pertama kita punya B3. B3-nya adalah min 2. Min 2 ditambah dengan 2 dikali dengan B1. B1-nya adalah 1 gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan 2 kali 1 adalah 2, min 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Nah, ada yang tahu nggak kenapa SPL ini tidak memiliki solusi? Kalau dilihat dari matriks tersebut. Ada yang tahu nggak? Kenapa SPL ini tidak memiliki solusi? Ada yang tahu? Atau kenapa ini kok tidak konsisten seperti itu? Ada yang tahu? Pusing ya? Ada yang tahu nggak? Mas Aditya kayaknya tahu ya, kenapa SPL ini Tidak mungkin. memiliki solusi. Kalau kita lihat dari matriks ini, kenapa SPL ini tidak memiliki solusi atau tidak konsisten? Ada yang tahu? Oke. Kenapa SPL ini tidak memiliki solusi atau tidak konsisten? Ya, karena kita bisa lihat nih di persamaan ketiga. Kita lihat di sini ada nilai 0, 0, 0, tapi dia menghasilkan angka. Padahal kalau kita kalikan adalah sini ada 0, 0, dan 0. Kalau kita kalikan dengan matriks X, Y, Z gitu ya. Kalau kita kalikan dengan matriks X, di sini ada Y, di sini ada Z gitu. Ini sama dengan 19. Nah, padahal kalau kita kalikan, ini ada
kita kalikan 0 dikali X berarti dia 0 gitu ya. Kemudian ditambah 0X ya, ini 0X. Kemudian 0 dikali Y berarti dia 0Y. Dan yang terakhir adalah 0 dikali dengan Z, dia 0Z. Nah, padahal kalau kita jumlahkan begitu ya. Kalau kita jumlahkan 0 dikali X itu 0, 0 kali Y itu 0, 0 kali Z itu adalah 0. Berarti dia kan gak mempunyai angka, semuanya bernilai 0 gitu. Harusnya penjumlahannya adalah bernilai 0. Tetapi di sini ada angka 19. Nah, maka dapat dikatakan bahwa SPL tersebut ini tidak memiliki solusi. Karena kan nggak konsisten dia. Kecuali kalau dia X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai 0, Z-nya bernilai 0, tetapi hasilnya adalah 0. Nah, itu masih bisa dikatakan bahwa SPL memiliki solusi. Sedangkan kalau misalkan kita jumlahkan tapi ada nilainya, nah ini tidak memiliki solusi atau tidak konsisten. Sampai sini paham ya, Mas ya? Atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham, Bu. Oke, terima kasih Mas Zulfan ya. Oke, kalau gitu saya clear dulu. Nah, di sini ada contoh soal, ada tentukan solusi SPL di bawah ini. Jadi ada 2 soal. Untuk yang kelas reguler saya udah beri soalnya ya. Tetapi hanya beberapa mahasiswa saja yang mengumpulkan karena masih bingung ternyata ya tentang sistem persamaan linear matrix ini. Apalagi pakai metode OB yang tadi itu ya. Kalau gitu saya coba menjelaskan untuk solusi SPL yang pertama gitu. Nah, ini ada hasilnya. Nah, untuk solusi yang pertama begitu ya. Untuk solusi yang pertama kita punya kok hilang? Kita punya persamaan yang pertama adalah 2x min z sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah 2x plus 5y plus 3z sama dengan 7. Dan yang ketiga adalah 2x min y sama dengan 4. Berarti kita tulis terlebih dahulu di bagian pertama. Dan ini ada perkalian x, ada perkalian y, ada perkalian z gitu ya. Dan ini adalah hasil dari penjumlahan. Sama kita untuk mempermudah, kita bisa ubah bagian persamaan kedua dan persamaan ketiga. Sehingga persamaan pertama itu kita buat tetap gitu ya. Kalau kita buat tetap berarti ini tetap 2, 2, tetap 0, tetap 0. Kemudian untuk yang persamaan kedua, barulah kita pikirkan nih, bagaimana cara mendapatkan nilai 0 di titik pertama dan titik pertama baris kedua dan titik pertama di baris ketiga gitu ya. Kita buatkan OB-nya. Jadi di sini ada B2 min 3 dikali B1, berarti di sini ada B2 6 ya. 6 dikurangi dengan 3 dikali dengan B1-nya. B1-nya adalah 2 gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini 6 dikurangi dengan 3 kali 2, 6. Berarti 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Kemudian sama dengan yang ketiga dan yang keempat gitu ya. Sehingga bernilai seperti ini gitu. Begitu juga untuk yang titik pertama di baris ketiga. Kita pikirkan bagaimana titik pertama di baris ketiga ini hasilnya adalah 0 gitu ya. Kita bisa pakai B3 min B1. Nah, B3 di sini adalah 2 gitu ya. 2 dikurangi dengan B1. B1-nya adalah 2. Sehingga 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Seperti itu. Sama dengan titik kedua di baris ketiga, titik kedua di baris titik ketiga di baris ketiga, sehingga hasil yang terakhir adalah kita lihat di sini B3, B3-nya 4 gitu ya, dikurangi dengan B1, B1-nya adalah 2. Sehingga 4 dikurangi 2 adalah hasilnya 2 gitu ya. Lalu kita bisa melihat nih untuk
persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Mana sih yang mau kita ubah untuk titik keduanya gitu ya. Di sini saya mengubah titik keduanya di bagian baris ketiga gitu ya. Kita mencari nilai OB-nya dulu. Berarti didapatkan 5B3 ditambah B2. Berarti kita lihat di baris ketiga yang ini. Fokusnya adalah baris ketiga ini, mengubah baris yang ketiga. Kita lihat 5 dikali dengan B3. Nah, ini pasti 0 ya, karena nilainya 0 gitu ya. Kita lihat untuk yang titik kedua. Di sini ada min 1, 5 dikali B3-nya adalah min 1 gitu ya. B3-nya adalah min 1, kemudian ditambahkan dengan B2 bagian ini. Ditambahkan dengan 5. Sehingga 5 dikali min 1 hasilnya adalah min 5 ditambah dengan 5, begitu ya. Hasilnya adalah 0. Itu juga dengan baris ketiga dan baris titik ketiga dan titik keempat yang terakhir. Nah, kita bisa mengubah untuk yang persamaan ketiga ini menjadi poin 0. 0, 0, 0, dan 0 gitu ya. Atau kita bisa mengubah semua persamaannya ini menjadi matriks identitas gitu ya. Jadi kita ubah satu persatu. Setelah kita ubah persamaan ketiga sudah jadi 0, 0, 1, 1, 1. Bisa kita ubah berikutnya adalah baris yang pertama gitu ya. Baris pertama sehingga kita juga bisa mengubah baris kedua gitu ya. Sehingga nanti kalau kita ubah semuanya membentuk matriks identitas seperti ini. Nah, kita ingat bahwa matriks identitas ini diagonalnya adalah 1 seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti bisa dikatakan bahwa 1, 0, 0 berarti kalau kita kalikan dengan variabelnya di sini ada X, ada Y, ada Z gitu ya. Nah, kalau kita kalikan di sini, 1 ini kalau kita kalikan dengan X, berarti kan dia bernilai X gitu ya. X, kemudian 0 dikali dengan Y, 0, 0 dikalikan dengan Z, 0, berarti X sama dengan 3/2 gitu. Nah, yang kedua sama matriks identitas, ini ada X, ini ada Y, berarti nilai Y-nya adalah min 1, begitu. Dan nilai Z-nya adalah dan nilai Z-nya adalah 1 gitu ya. Gitu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Masih bingung ya, teman-teman? Atau masih kerja Lumayan, nih? Oh, gimana Mas Zulfan? lumayan bingung, tapi insya Allah bisa. Oke, terima kasih Mas Zulfan. Kalau bisa, berarti untuk yang soal kedua, yang ini, teman-teman bisa mengerjakan ya. Jadi kalau yang kita lihat tadi adalah hanya 3 persamaan. Soal yang kedua ini ada 4 persamaan gitu ya. Sebenarnya langkahnya sama aja. Kalian tinggal membuat satu titik, terserah di persamaan 1, 2, 3, 4, nilainya adalah 0 gitu. Bisa kalian pakai cara yang memisalkan Z sama dengan T yang tadi, atau kalian ubah semuanya sehingga membentuk matriks identitas gitu ya. Atau kalau matriks identitas 4 berarti 1, 0, 0, 0 gitu ya. Kalian ubah seperti ini, 1, 1, 1 gitu. Jadi ubah setiap persamaannya sehingga membentuk matriks seperti ini gitu ya.
yang terakhir. Nah, karena ini memudahkan kalian untuk mendapatkan nilai X, Y, Z-nya gitu. Seperti itu. Untuk yang kelas reguler, saya rasa ada beberapa yang udah mengerjakan ya. Nanti saya memberi link pengumpulan tugas kembali, jadi teman-teman tetap mengerjakan hanya di soal yang kedua. Hanya yang soal kedua ini. Untuk yang pertama tidak perlu karena sudah dibahas ya. Untuk record perkuliahan dan materi untuk hari ini bisa saya share sebentar lagi. Kemudian, sebentar. Untuk kelas karyawan, kira-kira, dari soal ini ada yang ditanyakan nggak? Jadi nanti ke teman-teman tulis nama, terus NIM,